kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini kita mau berdeposit, tapi Bu Ruth mau mengajak kita untuk berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah jaga kami, Tuhan berikan nafas hidup bagi kami. Sampai saat ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tuntun Roh Kudus bagi setiap hati kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar bisa kami pahami dan kami mengerti dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat ke-4. Ibu Ruth akan membacakan untuk kita semua. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tahtala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan nama. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke anak-anak, judul devosi kita pagi ini tentang Yusuf dan jubah maha indah. Ya, Yusuf dan jubah maha indah. Nah, biasanya kita ya, kalau kita memikirkan jubah yang lebih mahal dan terbuat dari kain yang warna-warni, ya, itu sangat indah ya, apalagi mahal harganya, terus warnanya cantik, bagus-bagus, berarti itu jubahnya sangat indah. Nah, sama halnya dengan Yusuf ini ya, dia diberi jubah yang maha indah, yang bagus ya dari ayahnya. Nah, kita tahu persis bagaimana bentuknya, tapi ya menurut seorang penafsir Alkitab nih, seorang penafsir Alkitab yang namanya James Boyce mengatakan bahwa jubah maha indah bisa diartikan adalah jubah seorang atasan. Nah, maksudnya apa anak-anak? Itu adalah jubah orang yang paling tinggi ya, misalnya seorang pimpinan, seorang raja. Ya, itu yang dimiliki, jubah yang maha indah itu yang dimiliki oleh seorang raja, seorang yang maha tinggi, seorang ratu misalnya ya. Nah, jubah yang panjang sampai ke mata kaki yang tidak mungkin dipakai oleh orang-orang bawahan yang bekerja ya, misalnya yang orang-orang biasa, yang misalnya sebagai petani, sebagai buruh pada zaman itu tidak bisa dipakai. Hanya orang-orang kelas bangsawan, orang-orang yang jadi raja, anak-anak raja, anak-anak bangsawan, kerajaan yang bisa pakai jubah yang indah. Nah, anak-anak, artinya apa? Kemungkinan besar Yusuf diangkat oleh ayahnya menjadi pengawas untuk pekerjaan kakak-kakaknya dalam memelihara kambing domba keluarga Yakub yang begitu banyak. Nah, jadi jubah yang maha indah itu dikasih ke Yusuf karena bapaknya ini percaya dengan dia, kasih sebuah pekerjaan, tanggung jawab besar untuk Yusuf ya, menjadi pengawas untuk pekerjaan kakak-kakaknya ini, untuk memelihara kambing domba keluarga mereka pada saat itu ya. Jadi ayahnya Yusuf, bapak Yakub, dia percaya dengan anaknya Yusuf ini. Makanya oleh karena itu dia kasih jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Nah, dan karena kepercayaan inilah, kepercayaan bapak Yakub kepada Yusuf, nah tidak mungkin Yusuf tidak menyatakan mana yang benar dan mana yang salah dalam pekerjaan mereka ya. Nah, tapi Yusuf juga bukan anak manja ayahnya yang tidak bisa bekerja, tapi Yusuf muda sudah
dari Yusuf muda dia sudah mulai bekerja, dia sudah mulai belajar mengatur sebuah dia sudah mulai belajar mengatur sebuah perusahaan peternakan kambing domba milik ayahnya ya. Pada saat itu kan keluarga Yusuf ini kan punya peternakan kambing domba ya. Jadi Yusuf dari masa mudanya dia sudah belajar bekerja untuk menjaga peternakan itu anak-anak ya, peternakan besar milik ayahnya itu. Jadi dia sudah berusaha, dia sudah bekerja dari muda, bukan berarti dia sudah tua baru dia mau bekerja, enggak. Jadi dia sudah bekerja dari masa mudanya, dia adalah anak yang rajin ya. Nah anak-anak, kalau misalnya kita punya kesungguhan untuk bekerja ya, kita juga pasti sama seperti Yusuf ya. Kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, tugas tanggung jawab kita dengan baik ya. Oleh karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan mulai dari sekarang kita harus belajar untuk sungguh-sungguh bekerja. Nah, kalau anak-anak contohnya seperti apa? Misalnya ke sekolah, mengerjakan tugas sekolah dengan rajin, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, itu salah satu contoh kecil anak-anak dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Dari kita kecil kita sudah harus belajar mandiri, kita harus belajar bekerja, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, supaya kalau kita sudah besar nanti ya kita sudah tahu, kita sudah bisa bekerja ya, karena kita sudah belajar dari kita masa kecil, masa muda kita ya. Dan kalau kita juga punya hati yang sungguh-sungguh mau belajar, mau bekerja, pasti juga pekerjaan yang kita lakukan juga akan selesai dengan baik ya. Kita belajar dari contoh Yusuf ini, makanya Yusuf dia dikasih kepercayaan besar dari ayahnya untuk melihat, mengawasi kakak-kakaknya ini dalam bekerja ya, mengurus peternakan milik ayahnya ini ya, karena Yusuf punya kemampuan ya, karena dia sungguh-sungguh mau belajar dari masa mudanya. Oleh sebab itu kepercayaan yang dikasih oleh ayahnya, dia juga melakukan itu dengan baik ya. Jadi kita juga harus rajin bekerja, belajar untuk memenuhi setiap tanggung jawab kita ya, mulai dari sekarang. Oke semuanya. Nah, ada pertanyaan refleksi untuk anak-anak ya. Mengapa ayah Yusuf memberikan jubah yang maha indah itu kepada Yusuf? Kenapa? Tadi Guru sudah jelaskan ya. Nah, pertanyaan refleksi ini nanti setiap wali kelas akan tanya pada saat review devosi masing-masing. Anak-anak harus menyiapkan jawabannya ya. Oke semuanya, jangan lupa juga kalian mengisi jurnal baca firman Tuhan kalian ya. Oke, isi setiap ayat pembacaan di Alkitab yang sudah kalian baca. Jangan lupa juga tanda tangan orang tua. Oke semuanya. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Kami mau belajar menjadi anak yang mau berusaha, yang mau bekerja keras, yang mau belajar juga dari kami kecil sampai kami besar nanti Tuhan. Tuhan pimpin kami di setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, bye bye. God bless you and I love you.